Saya ada pantun. Dicakap-cakepin ya. Anak muda mencari jodoh. Kata nenek harus hati-hati. Tidak masalah disebut bodoh, yang penting Yesus ada di hati. Nah itu dia, yang penting Yesus ada di hati. Pantun kedua ya. Pulang gereja beli soto kikil, bungkus satu buat si emak. Biar kata gaji masih kecil, sayangi pacar selalu yang utama. Cakep mulu. Ya itu yang punya pacar ya yang punya pasangan lah ya. Lagi ngejomblo maaf ya, nggak termasuk. Kalau kita menghitung waktu lebih mudah adalah di saat kita tahu hari ulang tahun kita. Dan kita baru merasa sudah berapa tahun kita ada di dunia ini. Dalam kehidupan yang Allah izinkan. Saya tahu ketika usia semakin bertambah, kalau ditanya umur dia nggak mau jawab. Bu, berapa umurnya? Kira-kira begitulah. Kalau masih remaja muda, berapa umurnya? 17 tahun dong. Gitu. Berapa? 25 tahun. Berarti ada satu kondisi di mana dalam tahap tertentu, di usia tertentu, seorang itu berpikir, aku teh geus tua. Malu teh udah tua. Dia bercermin, so banyak perubahan dang, kata orang Manado. Kiapa kita so tua begini ya. Ada orang yang langsung menilai diri dengan usia itu, yang sudah tua itu, hidup kok gini-gini aja ya. Gak semangat. Sesuatu yang membuat dia kadang menjadi pesimis atau bahkan apatis, gak peduli lagi. Apalagi ditambah dengan kondisi yang sedang dia hadapi dalam kesulitan, kesukaran, dalam persoalan. Ya sudahlah, hidup mah hidup aja. Gimana Tuhan gitu. Pasrah. Walaupun juga ada seorang yang tahu, wah saya masih banyak kesempatan, saya masih banyak peluang, harus lebih berusaha, target lulus, target kerja, target nikah, target punya ini itu. Wis, mantap. Jadi ternyata orang menilai diri itu berbeda-beda. Nah, sekarang kita ditanya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan refleksi adalah, sebenarnya untuk apa Anda dan saya hidup dengan segala kondisi yang kita rasakan ini? Rutinitas yang kita kerjakan. Hari Minggu ke gereja, pagi berangkat, setelahnya pulang, aktivitas di rumah, pagi-pagi bangun, seorang ibu bisa dia belanja ke pasar, pulang dia masak, lalu olahraga senam kecil, sajikan makanan buat keluarga, atau ada orang yang kerja, pulang sore atau malam atau bahkan shift malam dan sebagainya. Rutinitas yang membuat orang, apa yang ku cari gitu kan. Di sini untuk apa saya hidup? Mungkin pertanyaan yang gak laku untuk beberapa orang. Enggak penting itu, yang penting kerja, yang penting sekolah, yang penting ya yang ku mau capai. Tapi kalau kita merenungkan hidup ini untuk apa, itu berarti bahwa harus diakui hidup saya dan Bapak Ibu itu punya batas di ujung. Atau batas di hari ini. Kitanya enggak pernah tahu berapa usia kita akan berhenti.
Tadi saya semalam ya baca warta, ada keluarga yang berduka kehilangan anggota keluarganya. Tidak pernah kita merencanakan itu, tapi itu terjadi. Ada seorang yang sudah tua berpikir, Tuhan aku mata siap-siap teh mau Tuhan panggil, mau meninggal. Yang mendahului anaknya atau bahkan cucunya. Kan kita tidak pernah tahu tempat dan di mana kondisi kita berada. Maka di sini saya mengajak kita, mari dalam hidup ini bukan tentang apa yang sedang Anda kejar, yang Anda inginkan, tetapi untuk apa hidupku di usia ini. Kalau judulnya secara sinodal, gereja yang bersaksi dengan menghidupi kasih Allah. Ada satu kesaksian kita, tetapi yang kita saksikan adalah kehidupan dalam kasih Allah. Bukan tentang kita, keegoisan kita. Nah, sehingga dari bacaan itu ada 3 hal Bapak Ibu yang saya akan ajak kita menghayati firman Allah untuk kita mampu bersaksi menghidupkan kasih Allah dimanapun dan kapanpun dan oleh siapapun kita dan berapapun usia Anda dan saya. Pertama, awareness. Milikilah kesadaran diri. Ini saya nggak tahu, tiba-tiba logatnya Jawa ya. Saya biasa nggak begini kalau khotbah nih. Ya karena saya memang orang Jawa ya Bapak Ibu Saudara, tapi oke lah. Tapi saya mau katakan ada suatu suasana ketenangan. Ya, kalau ngeliat orang Jawa itu dia tenang, alon-alon seng, kelakon, gitu kan. Itu berarti bahwa untuk memiliki sebuah kesadaran mungkin akan mudah. Kalau orang biasa hidupnya tenang, ya, tidak gerasak-gerusuk, gitu. Dan ini berarti apa? Kita akui bahwa kita itu punya ritme yang kadang selalu cepat, buru-buru. Kadang kita ngos-ngosan. Dan jeleknya adalah kita nggak bisa menikmati aktivitas itu sendiri. Kita nggak bisa merasakan sesuatu yang indah, yang baik dalam aktivitas kita. Pekerjaan kita, belajar kita, dan lain sebagainya. Karena kita mau cepat, mau sampai ke tujuan, mau mendapatkan hasil segera. Tapi prosesnya, kita nggak merasakan itu sesuatu yang penting. Maka, miliki kesadaran diri kita bahwa kita sedang hidup. Cubit kulit kita, sakit opora, enggak ya? Kalau gitu kurang kencang, coba Bu, Pak, cubit. Om, tante, anak muda, remaja, cubit. Kalau itu sakit, kita masih hidup. Dan terkadang kita tahu kita masih hidup di saat kita mengalami sesuatu yang merugikan diri kita, seperti sakit gigi, sakit tubuh kita masih dirawat, terbaring di rumah sakit tak berdaya, gak bisa ngerjakan apa-apa. Di saat itu kita baru sadar, sakit gigi, aku teh punya gigi, gak mau kehilangan, makanya sakit gigi berobat. Aku teh punya jantung, ternyata kondisinya lemah. Aku mesti berobat, kenapa? Aku nggak mau sakit jantung, harus diobati. Sehingga sakit penyakit, kesulitan bisa menjadi cara bahwa kita menyadari aku sedang hidup. Artinya apa?
Hidup ini satu pemberian bukan dari aku yang kapanpun bisa berhenti, selesai, dan aku nggak bisa mencegahnya. Pada tahap ini kesadaran membuat orang tidak lagi bisa sombong. Anda punya jabatan di pekerjaan, monggo, Anda boleh bangga. Anda punya finansial yang oke, monggo, Anda bisa bangga. Anda bisa punya pengalaman yang hebat, akademik yang oke, Anda bisa bangga. Dan bahkan sombong kepada orang-orang, silakan. Tidak ada yang larang. Anda anggap remeh orang lain karena berbeda dari Anda, silakan, tidak ada yang larang. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda tidak berdaya dalam satu peristiwa, apapun itu, semua yang Anda banggakan gak bisa menolong diri Anda, selain sebuah lirih teriakan kecil yang berkata, Tuhan tolong saya. Atau mungkin dalam keluarga Anda berteriak saat Anda jatuh, Anda gak sadarkan. Kalau Anda terbangun, Anda gak bisa bangun sendiri. Ma, tolong aku. Pa, tolong aku. Nak, bantu aku. Kita rapuh. Lalu apa yang mau Anda sombongkan dengan kerapuhan itu? Hanya berbeda cerita saja. Justru kita sama-sama orang yang harus sadar bahwa kehidupan ini pemberian. Lalu untuk apa kita hidup? Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, Yesus kira-kira hidupnya bersama para murid sekitar berapa tahun dalam kebersamaan? Dalam catatan historis 3 tahunan. Lalu umur Yesus sampai dia meninggal berapa tahun? Catatan historisnya 33 tahunan. Muda ya, belum nikah. Ya, single. Punya mama, Maria namanya. Punya ayah, Yusuf, tapi sudah meninggal lebih dulu. Ya, makanya di Alkitab nggak diceritakan itu kebersamaan dengan ayahnya. Secara historis begitu. Pada umumnya orang bilang, kasihan ya, mati muda, 33 tahun belum nikah. Kasihan ya, mamanya punya anak disalib. Malu sekali. Bukan berapa tahun kita harus hidup. Bukan berapa lama kita ada di dunia ini. Tetapi berapa banyak sudah hidupmu bermanfaat buat dunia ini di mana Anda berada. Yesus sepanjang hidupnya dengan ucapan di ayat 10 ini, pasal 10 di Yohanes, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tidak ada ketakutan ku sebarkan, tidak ada ketakutan ku ucapkan. Yang ada aku membuat mereka terhibur, punya pengharapan, punya semangat dan kehidupan yang baru dengan segala pergumulan mereka. Yang sakit disembuhkan, bahkan ada yang meninggal dibangkitkan, yang sedih dihibur, yang putus asa diberikan harapan. Maka banyak orang ingin datang kepada Yesus dan ingin dikunjungi Yesus. Wow, keren amat Tuhan Yesus. Hidup yang sangat singkat, menjadi garam dan terang dunia dan memberikan rasa
Maka dari ucapan Yesus itulah berarti bahwa kita pun harus menghadirkan kehidupan, bukan ketakutan atau bahkan kengerian pada banyak orang. Di mana? Di setiap lingkungan di mana Bapak Ibu Saudara berada. Di mana Bapak Ibu Saudara punya keluarga? Di keluarga Bapak Ibu Saudara sendiri. Punya teman-teman? Di pertemanan Bapak Ibu Saudara. Di sekolah, di perkuliahan, di kantor, dan di jemaat GKP. GKP naon yuk? Kerawangnya. Kirain teh pohonnya. Ketika kita membuka mata, aku di mana? Hadirkan diri Anda. Pak, mau lihat ya. Bapak main musik teh bagus. Ya. Itu arti skillnya, punya talent bermain musik digunakan di ibadah minggu. Ya Pak ya. Bukan cuma di kondangan, ya, di sini juga. Berarti mau lihat ya buat Bapak Ibu penatua, kesiapan melayani jemaat ya. Makasih ya, keren. Pro kantor apa kantoria? Ya, pemuji ya, makasih ya, datang pagi-pagi ya, hanya untuk memandu lagu buat kita. Orang bilang, Pak Pendeta eta teh biasa, jadwal. Iya sih. Tapi kalau orang yang sadar memaknai diri hidupnya, setiap aktivitas kecil sekalipun kata orang, aku menikmati. Kenapa? Karena aku memberikan manfaat. Loh, emang penting memberikan manfaat? Penting, kata Yesus. Kalau garam itu nggak asin, diapain Bapak Ibu Saudara? Nah, diapain? Disimpan? Tuh, ada dua. Pertama diapain? Dibuang. Oke? Kedua diinjak. So dibuang, kong diinjak, kata orang Manado. Enggak lagi bisa digunakan, enggak lagi bisa dihargai, enggak lagi bisa diperlakukan dengan baik, lenyap, tegas. Kalau orang itu enggak berarti, orang enggak punya manfaat, kata Yesus, ranting yang tidak berbuah diapakan Bapak Ibu Saudara? Dipotong. Tuhan teh kitu pisan. Emang kenapa? Lah dia yang penguasa kehidupan, terserah dia dong. Kan sama seperti kita. Beli lilin, pas mati lampu, kita cetak-cetek teh nggak nyala-nyala itu sumbu. Terus diapain? Dipajang. Kesel kan? Kita ambil, kita buang, ganti yang baru. Harapannya teh diceklekin pakai apinya, nyala. Nyala, dipakai sampai pagi. Logis. Jadi jangan berpikir bahwa hidupku sudah nggak berarti, hidupku sudah nggak berguna. Kata siapa? Maka yang pertama hari ini siapapun kita, apapun pendidikannya, bagaimanapun kondisi keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya, lingkungan sekitarnya, Anda harus sadar hidup ini berarti dengan kebermanfaatan diri Anda. Siapkan diri Anda. Lalu yang kedua, kita harus punya apa? Value. Sebuah nilai. Value itu kalau saya catat adalah evaluasi diri sendiri sebagai manusia saat Anda bertindak, saat Anda membuat keputusan, sehingga dalam evaluasi diri itu Anda melihat apakah panduan hidup Anda itu sudah Anda gunakan dalam berinteraksi. Nah, apa sih value-nya orang Kristen? Value-nya pedoman hidup kita? Kita lihat Yohanes 15 tadi ayat 9. Nah, saya ajak baca sama-sama biar nggak ngantuk.
Sok buka Alkitab yang bawa. Yohanes 15 ayat 9. Sama-sama. Oke, sudah. 3, 2, 1. Seperti demikianlah juga tinggallah. Jadi value-nya apa? Kasih atau cinta. Itu pedoman hidup kita. Maka mari kita koreksi, buka mata kita, apakah sepanjang sikap hidup Anda, interaksi Anda dengan orang lain, kasih itu mendasari hidup Anda. Bagaimana Anda menghadirkan diri Anda? Adakah kasih yang orang lihat? Waktu ngomong, waktu bersikap, berperilaku, adakah kasih? Kan suka ada orang bilang gini, kalau lagi ribut kan, suaminya bilang, "Mama kok gitu sih? Gak berubah-berubah." Kata istrinya, "Pak, aku teh dari pacaran sudah begini. Inilah gayaku, inilah aku dari sononya. Kenapa papa mau terima aku? Kalau enggak, ya sudah, pergi aja." Bapak Ibu, dalam ucapan itu terlihat orang merasa inilah saya. Ketika dikoreksi, tong gitu-gitu amat atuh Bu. Jangan galak-galak. Emang saya begitu? Mau diapain? Ngebela diri kan. Kalau nggak suka, ya udah tidur di luar. Kalau ketemu orang gitu nggak bisa diskusi, kesel. Ya, saudara Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jangan pernah ada alasan membela tentang diri kita, kebiasaan kita. Kalau ternyata ketika kita evaluasi diri kita, adakah kasih dalam sikapmu itu? Suami kepada istri, perlakuannya bagaimana? Begitupun istri kepada suami, anak kepada orang tua, adik kepada kakak dan sebaliknya, dan kepada teman kita. Adakah kasih mendasarinya? Mari kita evaluasi diri itu. Apakah kita sudah punya value, nilai yang memberikan manfaat, yang mendasari diri kita dalam sikap kita, Bapak Ibu Saudara? Saya waktu di Tomohon, waktu praktek jemaat, di belakang rumah keluarga Liugoni, saya sebut nama dengan hormat, ada seorang nenek tua, si Oma. "Oma, lagi ngapain?" "Oh, lagi nambel." Ini jadi kasur yang tipis itu ada yang bolong-bolong. Nah, Oma ini tambal dengan perca. Ya, dengan tangan dia jahit tuh, jahit tangan. Dia bilang, "Oma, ngapain teh dijahit? Buang aja, beli yang baru." Simpel kan? Enggak. Biar bisa dipakai, Oma tambel supaya cucu Oma kalau tidur tidak terganggu dengan kapas, nafasnya enak. Tah, si Oma yang sudah tua, kondisi lemah, punya berpikir, walaupun memang sudah nggak berguna, dia jadikan berguna. Dengan tangannya dia jahit. Untuk siapa? Bukan buat si Oma. Buat siapa? Buat kedua cucunya yang perempuan itu. Dengan rasa apa? Rasa cinta Oma kepada cucunya. Karena cinta itu menggerakkan tangan-tangannya untuk menjahit tangan perca di kain kasur itu, Bapak Ibu Saudara. Cucunya tahu? Enggak tahu. Cucunya terima kasih? Belum tentu, karena enggak dikasih tahu. Tapi dia sadar betul,
Nilai kehidupan di usia tuanya adalah karena cintanya dia menghadirkan sesuatu yang memberikan manfaat buat cucunya itu. Tanpa minta. Cuk, nggak ngeliat itu kasur baru. Makasih dong. Nggak perlu minta orang makasih kepada kebaikan Anda. Nggak dipuji, cuk. Nggak perlu. Lalu yang ketiga adalah action. Perlihatkan gaya, attitude, dan behavior Anda. Style, gaya Anda, sikap Anda, perilaku Anda. Perlihatkan. Apa Bapak Ibu Saudara? Perlihatkan. Nah, pendeta kan kita nggak boleh sombong. Kita mau orangnya biasa-biasa saja. Sebentar. Memperlihatkan kebaikan Anda itu bukan sombong. Catat ya. Sombong ketika Anda membanding-bandingkan kebaikan Anda dengan orang lain. Di situ mulai ada kesombongan. Siapa yang masak ini mah enak banget? Mama. Sombong. Enggak. Dia jujur. Memang mama yang masak. Tapi kalau si mama dia bilang, "Pak, tahu nggak masakan mama paling enak ketimbang Bu Juminten. Tetangga sebelah, masaknya nggak enak. Mama paling enak se-RT." Udah sombong belum? Sudah. Godaan kita itu Tuhan kasih kita punya kebaikan dibanding-banding menjadi kesombongan. Makanya Tuhan bilang, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Loh, emang nggak boleh sombong? Nggak boleh. Lalu buat apa kebaikanku? Untuk menyenangkan Tuhan dan membuat engkau menikmati hidup dengan kebaikan-kebaikanmu. Itu. Sikapmu, apa yang Anda pikirkan, mindset kita. Kayaknya si ibu ini ngeliatin saya sinis ya. Kayaknya sebel sama saya. Siapa pentingnya sama dia? Sudahlah, nggak ku temani dia. Ku tinggalkan saja dia. Anda menilai sikap orang dengan cara berpikir negatif Anda ke orang itu sikap. Harusnya kan gak gitu. Si ibu kenapa? Mungkin lagi pusingnya, ketemu saya melengos wae, gak apa-apa. Mudah-mudahan Tuhan memberkati, cepat sehat, sembuh, sukses. Doa. Kok doain? Lah Tuhan bilang, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk mereka, mintalah berkat buat mereka. Jadi kalau sudah berpikirnya jelek, itu dosen sebel sama saya ya, kasih tugasnya banyak banget. Nah, Anda stres. Gini berpikirnya, sikap yang baik. Kalau saya kasih contoh, aduh tuh dosen kasih banyak tugas ke saya. Tuhan terima kasih, saya sedang ditempa supaya lebih baik lagi belajar. Nah kan enak ya. Paling gak enak itu dikritik. Punten ya Bapak Ibu penatua. Eta teh si penatua teh kalau tiap minggu teh suka tidur di ujung. Khotbah amin langsung amin dia. Disampaikan dan didengar. Bapak teh diomongkeun. Cek saha? Tuh si ibu itu emosi enggak? Enggak sedikit. Kalau kita ikuti sikap yang buruk, mindset kita, setiap minggu dia cari. Siapa teh kemarin yang ngomong? Di ujung bukan, ini bukan, di depan, mirip. Selama ibadah cuma cari-cari orang yang mau dia lampiaskan kekesalannya. Harusnya apa? Iya Tuhan maaf, saya teh kecapean tadi malam. Ajarlah saya mempersiapkan dengan baik fisik saya, supaya waktu khotbah teh nggak tidur. Maaf ya, saya nggak nyindir ya yang sedang tidur ya Bapak Ibu Saudara ya, maaf ya.
Kalau sadar ya enggak apa-apa. Tapi ini enggak ada kok di sini kok. Cara berpikir kita, mindset kita itu mempengaruhi seluruh dinamika hidup kita hari ini. Kalau Anda mulai berpikir jelek, hari Senin, Senin lagi, langsung itu stamina Anda drop. Mau ngapa-ngapain, males. Kerja ketemu teman, kenapa Neng? Gak usah tanya, sebel. Pulang juga tambah capek, encoknya kumat. Kalau Anda mulai berpikir di awal dengan haleluya, terima kasih Tuhan, hari Senin ini aku masih diberikan kehidupan, aku siap bekerja, berkati aku. Amin gak? Ada yang begitu? Enggak ada yang ngomong. Ada yang begitu? Tuhan berkati hari ini pekerjaanku yang gak mudah. Ada begitu? Untuk oma opa buka mata, ya hidup lagi nih hari Senin, gini-gini lagi, cucu sekolah, anak pergi. Ada yang begitu? Oma opa ada yang begitu? Udah pensiun, aduh. Saudara Bapak Ibu, mulailah dengan cara berpikir yang mendukung hidup Anda secara positif. Dan perlakukan siapapun dalam hidup Anda dengan baik karena Anda punya cinta. Kalau pikiran Anda sudah jelek, maka sikap itu mempengaruhi perilaku Anda kepada orang lain. Berangkat ke gereja udah kesel pikirannya, sampai di gereja tambah kesel. Pulangnya semakin kesal. Masih hidup lagi tuh orang. Susah. Hidup mah asik-asik aja. Nikmatin aja. Mulai dari cara berpikir kita, gaya kita, style kita, perlihatkan. Biar kata sudah tua, tapi masih pakai baju yang anak muda. Yang ngejreng, jangan yang berbatik-batik mulu, Pak. Berkain celana bahan, Pak. Pakai yang celana jeans. Kadang celana pendek, pakai sepatu kets ke gereja. Pada melototin bapak pasti. Tenau-nau. Style saya mah asik atuh. Nggak bikin Anda repot, tapi saya menikmati. Nikmati hidup Anda. Teh ibu, teh kalau di rumah pakai daster, ya silakan. Tapi kalau ke pasar, ya dasternya ganti. Rapikan rambut Anda. Lihat cermin, apa yang perlu diperbaiki, nikmati hidup. Setuju Bu? Anak remaja muda juga, Anda lagi putus pacar, enggak apa-apa. Hilang satu, tumbuh. Itu penghiburan ya. Move on. Ujian UTS-nya jatuh, ada UAS, siapkan diri. Kita yang bikin, kita yang atur. Bukan orang lain. Si ibu teh rambutnya diwarnain, geus kolot kayak anak muda, masa muda nggak bahagia. Bilang, matur nuwun untuk masukannya. Jangan apa-apa, cat-catnya aku, salonnya pakai uang aku, kan nggak ngerepotin kamu. Tapi ya oke lah, berarti warna ini nggak suka ya. Aku akan ganti bulan depan warna yang lain. Jangan direpotkan dengan asumsi kita dari orang lain. Anda yang atur, mau ngapain hari ini, lakukan. Maka perlakukan diri Anda dengan hormat dan juga orang lain. Anda pasti hormati. Loh kok gitu? Kasihilah sesamamu manusia seperti kalau Anda nggak bisa mengasihi pasangan Anda, wajar. Kenapa? Anda nggak pernah menghormati diri Anda sendiri. Gitu? Ya itu simpel. Manjakan diri Anda boleh? Boleh. Untuk menunjang Anda mensyukuri, menikmati, dan memperlakukan orang lain dengan baik.
Maka mari Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita Tuhan panggil. Dikatakan bacaan kita, ya, kita ditetapkan dan diutus untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap, ayat 16. Karena kita sahabat Yesus, hadirkan apa yang dia minta sebelum kematian kita menjelang. Tetap semangat, nikmati hari ini, pulang dari gereja, kreasikan apa yang baik untuk tidak hanya dirimu, tapi juga buat orang lain. Kalau misalkan pulang dari sini, di luar kanan ada kantin. Itu kantin ya. Kalau Anda punya hati yang ingin menghadirkan manfaat, beli itu makanan di situ. Jangan lupa ingat ada pendeta dan penatua. Ini enggak promosi kalau sadar, ya. Tapi itu keindahan hidup bersama. Nikmati kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.